Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah underpass Pramuka dengan pilar-pilar di kedua sisinya yang mulai disambungkan menggunakan cor-coran, nantinya akan membentuk portal. Di atasnya akan membentang layang LRT Jakarta menyeberang dari rel yang ada di atas underpass menuju ke arah flyover Pramuka dan sampai ke Jalan Tambak. Secara progres sebenarnya hampir setengah pekerjaan selesai, meskipun nanti akan dioperasikan 2 tahun lagi ataupun di tahun 2027. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak berlangsung dan sudah selesai mungkin yang kita lihat adalah di Jalan Pemuda, sedangkan di Jalan Pramuka terus sampai ke arah Manggarai masih dalam tahap pengerjaan-pengerjaan dari layang. Nah, jumlah pier ataupun pilar-pilar yang sudah berdiri lebih dari 100, kemudian bagian atas dari pier atau pier head yang nantinya akan membentang PCI girder itu sudah mencapai 86. Di Jalan Pemuda sendiri seperti yang kita bisa lihat di media sosialnya kontraktor dari layang LRT Jakarta itu sudah mulai ada pemasangan kembali dari bantalan rel dan rel. Baik, kita langsung menyusuri Jalan Pramuka. Di sini di area konstruksi, tepatnya di jalur cepat yang sudah ditutup total. Kemudian yang kita lihat ada pembangunan dari stasiun Pramuka BPKP. Stasiun ini sudah ada rangka-rangka bajanya yang nanti akan menjadi dasar lantai untuk dapat dipergunakan oleh para penumpang. Nah, layangnya itu akan berada di lantai lebih atas. Untuk integrasi stasiun Pramuka BPKP, di sini cukup salah ya penulisannya, itu akan tersambung dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka yang ada di Jalan Ahmad Yani. Tipikal desain dari stasiun-stasiun LRT Jakarta fase 1B itu memang berbeda dengan stasiun fase sebelumnya yang sudah berjalan lebih kepada bentuk simpel kotak, kemudian ada akses yang menghubungkan ke pinggir jalan baik menggunakan anak tangga, eskalator atau juga lift. Kemudian tersambung menggunakan JPO ke arah halte Transjakarta. Kita kembali ke area pembangunan stasiun Pramuka BPKP. Di bagian pinggir sudah ada yang dibuat kotak-kotak ataupun area yang ditutup. Itu nanti akan menjadi akses berupa anak tangga, mungkin juga eskalator atau juga lift menuju ke stasiun. Halte-halte Transjakarta ada yang benar-benar ditutup ya di bagian tengah dikarenakan adanya proses pembangunan, kemudian dipindahkan ke area pinggir dengan menggunakan bangunan kotak biasanya berupa kontainer dan ada taping kartu yang disiapkan petugas. Untuk area di bagian tengah di sini ujung yang ditutup ya, jalur cepatnya berada setelah pembangunan stasiun Pramuka BPKP. Di bagian dalam dapat kita lihat adanya PCI girder ataupun beton girder yang panjang yang nantinya akan diangkat oleh kren yang cukup besar di sini dan dinaikkan di antara pilar-pilar yang ada nih 75B ya, kemudian di sini 76B. Lalu di atas dari PCI girder tersebut akan dibentangkan bondex ya, nanti akan dicor dan menjadi lantai serta bisa ditempatkan di atasnya bantalan-bantalan rel kereta dan rel kereta LRT Jakarta. Di bagian pinggir tentu dilakukan perpanjangan dari lantai ya, seperti yang kita bisa lihat di Jalan Pemuda. Underpass di sini kita lihat pilar-pilar yang mulai dikerjakan bagian atasnya ataupun pier head. Sedangkan ke arah Jalan Ahmad Yani atau ke sisi timur ke arah belakang kita sudah banyak pilar-pilar yang berdiri dan sempurna, kemudian mulai disambungkan menggunakan PCI girder. Sedangkan ke arah underpass di sini baru ada yang setengah, baru ada yang di bawah, kemudian dilanjutkan dengan pier head. Hanya saja di sini yang kita lihat lagi adalah pembatas jalur cepat dan jalur lambat yang masih ada, sehingga kendaraan memang terbagi ke dua jalur ini. Biasanya yang ada di Jalan HR Rasuna Said pembatasnya memang dibongkar khususnya di sisi barat, sehingga jalan jauh lebih lebar, kemudian pepohonan ataupun penghijauan yang sudah ada itu dipindah ke bagian pinggir. Halte-halte Transjakarta di sepanjang Jalan Pramuka kita lihat banyak halte-halte yang lama ya. Mungkin dapat juga sekalian direvitalisasi seiring dengan proses pembangunan layang LRT Jakarta. Nah,
ada masukan dari sahabat-sahabat On-Road Indonesia dan juga para netizen agar di bawah dari stasiun itu sekalian diintegrasikan, dibangun halte Transjakarta sehingga memudahkan masyarakat melakukan perpindahan moda transportasi. Baik, kita sudah sampai di sekitar area pembangunan stasiun Pasar Pramuka. Stasiun ini nanti akan terintegrasi dengan halte Transjakarta sebelumnya yang persis di sebelum ini, yaitu Pasar Genjing. Kemudian dari halte ini langsung tersambung dengan portal-portal menuju ke arah lintasan rel kereta di sisi bawah dan ke arah flyover Pramuka menuju Jalan Tambak. Tipikal stasiun sama dengan stasiun-stasiun yang sedang dibangun, berbentuk simpel kotak, kemudian ada akses yang menghubungkan ke pinggir jalan, baik itu anak tangga, lift dan juga eskalator. Kemudian untuk integrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing itu menggunakan JPO yang tidak berbayar ataupun linkway saja ya, bukan yang paid elevated linkway. Nah, di kedua sisi dari underpass yang kita bisa lihat di sini, pilar-pilarnya tadi sudah tersambung, beberapa pilar ya, sudah ada 3. Kemudian menjelang ke arah lintasan rel kereta yang dari arah Senen menuju ke arah Jatinegara. Di situ belum ada sambungan pilar-pilar lagi. Mungkin akan segera dilakukan karena setelah dari underpass di sini kita lihat pilar-pilarnya sudah tersambung dengan PCI girder. Kemudian di bagian atasnya mulai dilakukan pengecoran. Sudah dipasang rangka-rangka untuk melebarkan lantai cor-coran dari nantinya penempatan bantalan rel serta rel kereta. Menjelang ke arah flyover di sini mulai ada ruangan-ruangan yang sudah dikuasai oleh area konstruksi ya, dan tentu kita harus berhati-hati, terutama yang ke arah Salemba agak manuver ke kanan sehingga bisa menaiki flyover. Sedangkan yang lurus ke arah Jalan Tambak di situ tadi ada penyempitan, di bagian pinggir terdapat alat-alat berat yang disiapkan untuk proses pembangunan layang, karena layangnya itu akan berbelok sedikit ke kiri dan berada di samping flyover yang ke arah Jalan Tambak. Sedangkan flyover yang kita lewati ini ke arah Salemba itu memang tidak ada layangnya karena proses pembangunannya kalau dibuat di situ agak lebih rumit. Kita ada video lagi dari media sosialnya kontraktor LRT Jakarta di 21 Februari. Progresnya di 48,35% ya. Tadi hampir 49%, berarti ada pertambahan 1% lah. Nah, atap-atap dari stasiun yang sudah selesai nampaknya mulai disiapkan. Kalau tidak salah itu ada rencana penempatan dari solar panel di bagian atas sehingga daya listrik itu juga disuplai dari solar panel. Kemudian pembangunan pondasi-pondasi untuk stasiun ya, itu juga sudah banyak dilakukan, terutama di area stasiun-stasiun yang sedang dikerjakan di Jalan Pramuka contohnya. Lalu ada stasiun Matraman. Nah, stasiun Matraman itu berada di area yang cukup sempit ya, kalau kita perhatikan hanya menyisakan sedikit saja jalur untuk kendaraan. Apakah nanti pada saat pembangunan stasiun Pasar Pramuka menjelang underpass itu juga karena terpisah jalur cepat dan jalur lambat akan membuat jalan jalur cepat itu menyempit. Namun bila kita mengacu ke jalur sempit di Matraman, harusnya untuk underpass Pramuka tetap dapat dilewati. Paling mudah memang pembongkaran pembatas ya kalau kita lihat. Ada info menarik dari salah satu media sosial Tori Transit namanya. Di sini kita dapat melihat rencana dari proses pembangunan yang berlangsung LRT Jakarta serta implementasinya ya, mulai dari tahun pembangunan dari LRT Jakarta fase 1 yang pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Meskipun secara rencana LRT Jakarta itu harus diteruskan, namun berhenti tahun 2019. Kemudian pembangunan berlanjut untuk LRT Jabodebek ya, sebagai transportasi massal yang nantinya akan melayani para penumpang ke arah Bekasi dan ke arah Cibubur. Pembangunan berlangsung dari Duku Atas sampai ke arah Jatimulya Bekasi, itu adalah line Bekasi, dan juga ke arah Cibubur dimulai di tahun 2020 ya secara keseluruhan. Kemudian selesai di 2023. Nah, 2023 itu sempat diuji coba, kita juga ikut melakukan uji coba.
lalu beroperasi secara menyeluruh, dan sampai saat ini yang kita lihat penumpangnya cukup banyak ya yang menggunakan moda transportasi ini, membuktikan Jakarta memang membutuhkan moda transportasi massal untuk dapat mobilitas ya warga yang ada, baik warga Jakarta sendiri atau warga lain yang ada di sekitar Jakarta. Warga Bekasi sendiri sebelum ada LRT Jabodebek lebih banyak menggunakan KRL. Sekarang juga tetap ya, mungkin LRT Jabodebek secara harga itu lebih tinggi dibandingkan dengan KRL. Jadi nampaknya para penumpang di sini bisa saja adalah penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi, yang tadinya menggunakan motor, mobil, namun punya pilihan saat ini untuk menuju pusat kota ya, bekerja menggunakan LRT Jabodebek. Ini tahun 2023 sudah beroperasi dengan 24 stasiun. Nah, ini yang sudah ada sekarang dengan tambahan MRT dari arah Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI. Kemudian ada lanjutan 2023 kemarin untuk LRT Jakarta fase 1B yang sekarang dikerjakan ya, yang tadi juga kita sudah informasikan dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Walaupun secara harapan masyarakat sangat ingin ya meneruskan pembangunan ini sampai ke arah Duku Atas, karena di sana akan bertemu dengan banyak moda transportasi termasuk MRT Jakarta serta kereta bandara. Di rencana ini selesai tahun 2028 ya, meskipun sebenarnya selesai di 2027 dan operasi. Ini hanya gambaran saja proses pembangunannya. Nah, ada lagi kelanjutan di tahun 2030 ya untuk LRT Jakarta yang akan menghubungkan Pegangsaan 2 sampai ke arah Sunter, JIS, dan ke arah Rajawali. Ini sudah ada juga sebenarnya rencana awalnya, namun pekerjaan pada waktu itu berhenti. Nah, ini melewati JIS ya, Jakarta International Stadium. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari LRT Jabodebek yang juga diharapkan oleh masyarakat? Nah, tahun 2030 itu ada proses pembangunan yang dilakukan dari Harjamukti sampai ke arah nanti Baranang Siang Bogor. Ini baru rencana ya, namun implementasi kita akan perhatikan bersama bagaimana progres-progresnya serta apakah akan dilanjutkan atau tidak. Ini tergantung dengan keputusan-keputusan dari pemerintah ya, kemudian juga terkadang dengan kondisi politik dan seterusnya. Namun yang pasti angkutan massal ini sangat dibutuhkan oleh warga Bogor sendiri yang kita ketahui tidak punya alternatif lain untuk transportasi massal selain dari kereta. Ini berbasis rel ya, ataupun KRL. Jadi lanjutan LRT Jabodebek ini fase 2-nya yang tadi dari arah Harjamukti sampai ke arah Bogor nanti selesai di tahun 2033. Nah, tahun 2033 itu juga akan ada lanjutan dari stasiun Rawamangun ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung melewati Jalan Pemuda, Pulau Gadung ya, Jatinegara Kaum. Di situ ada stasiun Jayakarta, Klender. Di sana akan terintegrasi mungkin dengan stasiun KRL yang sudah ada, serta diteruskan ke Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu ya, nanti berbelok ke arah Kalimalang, Cipinang ya, dan sampai di stasiun kereta cepat Halim. Tahun 2033 dari JIS itu juga akan diteruskan ke arah Rajawali melewati Marta Dinata ya, itu di sekitar Ancol. Kemudian ada Benyamin Sueb. Kalau kita perhatikan jalur Marta Dinata JIS itu akan bersinggungan dengan KRL di sana, Ancol ke arah Tanjung Priok. Nah, ini sampai ke Rajawali. Lalu bagaimanakah nasib ujung dari LRT Jabodebek di Duku Atas? Nah, di sini ada kelanjutan di tahun 2040. Ayo coba dihitung umurnya udah berapa. Itu menuju ke arah Palmerah, kemudian GBK dan Senayan. Ya, berarti sudah menuju ke arah Sudirman. Di Senayan akan ketemu dengan MRT Jakarta kembali ya, di sana ada stasiun. Dan itu adalah terusan dari line Cibubur ya, bukan yang line Bekasi. Line Bekasi ini diteruskan ke arah Grogol
Namun melewati jalur yang sama sampai ke arah Palmerah dan berbelok menuju ke utara, Tomang, Grogol, serta ke Daan Mogot ya. Melewati Pesing nanti akan ke Rawabuaya, menyisiri dari tol Jor 1 dan sampailah ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, bandara sendiri seperti yang kita ketahui saat ini dilayani oleh kereta bandara menggunakan jalur rel yang sudah ada ke arah Tangerang, sharing dengan KRL, kemudian nanti di sekitar Batu Tulis ya berbelok ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih seperti ini plan dari Future Network ditambah dengan MRT Jakarta Timur Barat serta MRT Jakarta yang sudah ada, Lebak Bulus sampai Bundaran HI dan diteruskan menuju ke kota serta sampai ke arah Ancol. Ancol sendiri mungkin di tahun 2032. Nah, khusus LRT Jakarta saja sebenarnya nanti akan seperti ini ya. Ini ada di forum diskusi dari transportasi Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.